Pemerintah Indonesia mulai mengkampanyekan untuk hidup berdampingan dengan virus corona baru penyebab COVID-19 selama vaksin corona belum ditemukan. Hidup berdampingan dengan virus corona dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan belakangan ini. Menurut Jokowi, hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti menyerah dan pesimistis, melainkan menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat atau new normal. Presiden Jokowi ingin agar masyarakat kembali produktif, bisa kembali beraktivitas, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ketat yang harus dipatuhi antara lain menjaga jarak aman atau social distancing, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengenakan masker, serta membatasi perjalanan yang tidak perlu. Jokowi menampik jika hidup berdampingan dengan COVID-19 sama dengan menyerah melawan penyakit itu. Perlawanan terhadap COVID-19 tetap berlangsung dengan mengedepankan protokol kesehatan. Jokowi menyatakan pemerintah akan mengatur agar kehidupan masyarakat berangsur-angsur dapat kembali normal. Presiden menyebut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa potensi virus corona tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Selamat datang New Normal, itulah topik Morning Talks kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono. Dan seperti biasa Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, selamat pagi Prof. Pandu. Selamat pagi Mbak Gita. Ya Prof, kita langsung saja. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat untuk dalam tanda kutip berdamai dengan pandemi corona. Apa sebenarnya urgensi dari pemerintah ini untuk mulai mengkampanyekan tatanan hidup baru atau new normal? Ya, karena kita akan memasuki era di mana kita tidak bisa mengatasi pandemi secara tuntas. Jadi kita akan jadi pandemi ini tidak selesai, tetapi kita bisa meredakan pandemi dan kita akan secara bertahap bisa kembali bekerja dan memasuki kehidupan normal yang baru, dalam pengertian bahwa hal-hal yang sebelum pandemi itu yang seperti kita bisa bebas dengan seperti sedia kala, tetapi dalam kehidupan yang baru ini kita harus mempraktekkan apa yang sudah dipraktekkan selama pembatasan sosial tadi, misalnya seperti selalu menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan juga melakukan social distancing yang sesuai dengan yang diharapkan. Baik, artinya dengan mulai menjalani konsep tatanan kehidupan new normal ini, contohnya adalah kita harus mulai hidup berdampingan dengan pandemi COVID ini, menjalani kehidupan atau aktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, begitu ya Prof? Iya, jadi sebenarnya bukan hidup berdampingan. Kita tidak berdamai dengan virus, karena virus itu kalau berdamai kan artinya virus juga harus tidak melakukan menginfeksi orang, tapi virus akan terus menyerang kita. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih ketat lagi, karena kita akan kembali dalam kehidupan yang bekerja, bertemu, berinteraksi dengan banyak orang, dan ini yang membuat kita harus lebih waspada, karena sekarang kita tidak tahu lagi siapa yang sudah terinfeksi, siapa yang belum. Dengan demikian kita menganggap bahwa setiap orang itu potensial menjadi penular atau potensial akan tertular. Dengan demikian maka kita bisa terhindar dari infeksi dan kita bisa lebih nyaman bekerja kalau kita mempraktekkan hal-hal seperti menggunakan masker dan sering cuci tangan dan juga selalu menjaga jarak, dan juga nanti di tempat kerja itu tidak boleh padat tempat kerjanya. Ventilasi kantor harus diperbaiki dan semuanya, sehingga banyak hal-hal yang baru yang kita akan hadapi, dan pengusaha atau sebagai bisnismen itu harus memperhatikan karyawannya, kesehatan karyawannya. Mulai saat ini prioritas kesehatan karyawan dan keselamatan karyawan menjadi penting. Baik, kalau menurut Prof. Pandu sendiri, ini apakah masyarakat sebenarnya sudah siap untuk menjalani kehidupan new normal? Kita lihat ini setiap hari ada saja petugas penanganan COVID-19, pihak terkait yang menindak para pelanggar PSBB seperti tidak menggunakan masker atau masih berkerumun di tempat umum. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, memang pemerintah
dan pemerintah daerah belum siap, apalagi masyarakat. Seperti kita masih melihat pasar yang belum ditata untuk menghadapi situasi baru. Kita masih melihat pasar yang penuh, padat, dan sehingga masyarakat juga tidak sadar bahwa mereka itu kalau membeli sesuatu ke pasar, berkerumun seperti itu sebenarnya sangat berisiko sekali untuk terinfeksi. Jadi yang perlu keduanya, baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama menyiapkan semua tatanan hidup baru. Bukan hanya masyarakat saja. Kita melihat peran pemerintah pun masih lemah dalam menyiapkan tatanan kehidupan baru nanti. Ini yang jangan menyalahkan masyarakat saja. Dan memang masyarakat tetap harus mulai menyadarkan. Sekarang masyarakat harus mengambil alih, memegang inisiatif untuk menggunakan atau mempraktekkan perilaku baru. Karena ini masih lama, mungkin tahunan, mungkin 2-3 tahun lagi kita akan mempraktekkan kehidupan seperti ini. Ini yang menurut kita harus kita sama-sama menjadi perilaku baru, perilaku yang bertanggung jawab, saling melindungi dan saling mengingatkan. Baik, ini sebenarnya kelemahan pemerintah di mana sih Prof? Sehingga masyarakat sendiri pastinya ini belum menerima sosialisasi yang baik tentang hidup dengan tatanan new normal, seperti terus memperhatikan dan juga waspada dengan protokol kesehatan untuk mencegah terpapar dari COVID-19. Ya, kelemahannya adalah pemerintah belum punya rencana jangka panjang bagaimana memasuki tatanan baru ini. Harus punya peta jalan apa yang harus dilakukan. Dan kemudian jangan lagi punya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan, sehingga masyarakat bingung, pemerintah daerah juga bingung. Dan ketiga, perlunya pendidikan yang masif, menggunakan sarana-sarana sosial media, menggunakan tokoh-tokoh tradisional, menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, menyadarkan bahwa masyarakat ini adalah suatu yang harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan sukarela, bagian dari kita supaya terhindar dari infeksi. Kita akan kembali dalam hidup normal, kita akan melakukan pelonggaran-pelonggaran, tetapi kita juga harus mengubah perilaku ini dengan sadar dan penuh. Dengan demikian maka keduanya, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat harus juga mewujudkan secara bersama. Tidak bisa hanya menghimbau. Petunjuknya harus jelas, operasional harus jelas. Program-programnya harus terukur dan bisa dievaluasi. Selama ini kan PSBB tidak terukur, tidak dievaluasi dengan baik, sehingga kita tidak tahu bagaimana efektivitasnya, bagaimana dampaknya. Ini menurut saya pemerintah juga harus berubah. Kalau tidak berubah, ya seperti ini, kita seperti menghadapi negara yang masih tidak jelas tujuannya dan tidak mau kemana kita akan menghadapi semua ini. Apakah itu artinya langkah salah satu yang harus diperhatikan dan juga dipertegas pemerintah adalah untuk mensosialisasikan dan juga melibatkan berbagai pihak di lapisan masyarakat ini terkait dengan kampanye hidup new normal? Ya, itu hal penting sekali karena selama ini itu belum pernah dilibatkan. Jadi sekarang tuh masyarakat adalah tokoh atau jangan dijadikan objek lagi. Mereka adalah subjek, mereka yang harus memegang inisiatif. Dengan demikian pemerintah hanya bisa memberikan fasilitasi dan membantu membuat suatu edukasi-edukasi yang mudah dipahami oleh bahasa-bahasa masyarakat dan disampaikan secara terus-menerus dan sistematik. Karena selama PSBB ini kelemahan kita adalah tidak ada edukasi yang betul-betul sistematik dengan bahasa-bahasa yang dengan mudah dipahami. Karena juga kebijakan-kebijakan di antara pemerintah pusat, baik beberapa menteri itu tidak terkoordinasi, tidak satu tujuan, bahkan saling mensabotase. Baik, Prof, ini sebenarnya tujuan dari pemerintah untuk mengajak masyarakat hidup dengan tatanan kehidupan new normal ini sebenarnya apa sih? Apa karena memang seperti kata WHO ini pandemi virus corona tidak diketahui kapan akan berakhir, sementara roda perekonomian ini terus harus berputar di tengah pandemi yang terus melemahkan berbagai sektor di kehidupan bermasyarakat? Ya, memang betul bahwa virus ini tidak mudah dihilangkan. Virus ini akan terus bermutasi. Dan karena itu kita hanya bisa menekan virus ini supaya tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan demikian salah satu caranya adalah mengubah perilaku. Kedua, untuk kita kembali dalam kehidupan berekonomi dengan baik, juga nanti perekonomian juga harus tertata dengan baik. Perekonomian yang amburadul pada waktu sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana secara cara penjualan, cara melakukan produksi dan sebagainya, itu akan harus ditata ulang.
Jadi restrukturisasi, tatanan ekonomi juga harus diubah. Bukan hanya memberikan kesempatan juga pada masyarakat banyak untuk menjadi pelaku ekonomi. Selama ini kan pelaku ekonomi hanya pada bagian orang tertentu saja yang punya kesempatan untuk menjadi pemegang atau menjadi aktif dalam bidang ekonomi. Dalam suasana yang baru, baik kesehatan maupun juga masalah ekonomi, masyarakat menjadi penting sekali. Jadi ekonomi kerakyatan maupun kesehatan masyarakat menjadi sangat penting dalam tatanan hidup baru ini. Artinya dua concern tersebut seperti kesehatan masyarakat dan juga perekonomian ini harus dilaksanakan secara seimbang ya, Prof. Tidak boleh timbang sebelah. Betul. Kita jangan mengkontraskan apakah ekonomi duluan, apakah kesehatan masyarakat duluan. Kita tidak boleh membuat pilihan-pilihan semacam itu. Karena tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah. Kita manusia yang juga butuh kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa beraktivitas dan ekonomi juga dibutuhkan. Jadi bersama-sama. Jangan dipertentangkan lagi. Selama ini kan dipertentangkan ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Tidak bisa seperti itu. Keduanya harus berjalan bersama dan saling mendukung. Baik, Prof, lalu kan tadi Anda mengatakan pemerintah ini belum mempunyai rencana jangka panjang untuk tatanan kehidupan new normal. Ini sebenarnya apa sih langkah utama yang harus dipersiapkan untuk menuju kehidupan new normal? Ya, jadi kita harus mempunyai planning baru. Planning untuk masuki tataran baru. Ini yang harus disiapkan pemerintah dan juga hanya jangan disiapkan oleh pemerintah sepihak. Harus dibuka juga ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa memberikan masukan-masukan supaya kita mempunyai perencanaan bersama sehingga planningnya jelas mau gimana, bagaimana kita harus memonitor kasus-kasus baru, bagaimana kita harus meningkatkan layanan testing, bagaimana supaya pelayanan kesehatan kita jauh lebih baik, APD dilengkapi, ya kan, tenaga dokter dihargai dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana ekonomi kerakyatan bisa jalan, karena ekonomi kerakyatan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Sehingga semua itu ada planningnya, dan ada planningnya, ada rencana, ada target, ada evaluasi, ada monitoring. Nah, PSBB selama ini kan juga tidak ada evaluasi, tidak ada monitoring, jalan begitu saja, sehingga seakan-akan tidak ada PSBB. Ini yang mengkhawatirkan kalau perencanaan tidak dibuat dengan ketat, dengan baik, dan kita melakukan memodifikasi semua tatanan kehidupan kita. Kita akan merevisi semua planning-planning yang sebelumnya sebelum pandemi. Karena kita harus punya planning yang baru. Artinya ini jika memang kita belum mempunyai rencana jangka panjang yang jelas, apakah pemerintah sendiri juga belum menetapkan target ke depannya dalam kehidupan new normal ini seperti apa? Yang saya tahu belum menentukan target. Dan seharusnya sudah mulai sekarang kita harus melaksanakan. Tidak sekedar ucapan-ucapan, harus tertulis di atas kertas dan harus disosialisasikan dan sehingga semua terbuka. Bagaimana peran masyarakat daerah, pemerintah daerah, bagaimana peran pemerintah pusat, bagaimana peran masyarakat. Semua peran itu harus dijabarkan secara jelas dan nyata dan bagaimana kontribusi yang bisa dilakukan. Karena kalau tidak, kita akan menghadapi tatanan baru yang akan sulit sekali diwujudkan karena tidak ada petanya. Sehingga bagaimana kita mencapai tujuan kalau tidak ada peta, tidak ada arahan, tidak ada guidelines. Kita akan tersesat dalam suatu perjalanan jangka panjang ini setelah pandemi ini. Baik, artinya ini dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah ini harus satu suara ya dalam menjalankan tatanan kehidupan new normal. Baik Prof, kita jeda dulu. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita usai jeda.